Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tentunya sudah ditemani juga oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Teng. Amin, alhamdulillah. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi. Tamu lagi nih. Berkah banyak tamu. Amin, alhamdulillah Mas Danar dan Mbak Kiki. Assalamualaikum Mas Danar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang kejadian di dalam rumah tangga yang mungkin ini banyak terjadi juga di sekitar kita. Bagaimana keluarga muda itu belum bisa move on gitu aja, belum bisa move on dari kejadian-kejadian yang lalu, sehingga kadang-kadang hal-hal yang kecil itu bisa menjadi masalah di dalam keluarga. Oke, Mas Danar, mungkin ada yang mau langsung disampaikan oleh guru kita, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, jadi kita melihat teman-teman kita, termasuk mungkin kita juga. Jadi kita itu terhadap pasangan itu kok kayak ya sayang dibilang sayang, tapi kayak terlalu sayang, jadi malah banyak konflik Pak Ustadz. Saking sayangnya jadi Terlalu sayang ya. Dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Mungkin istri juga ini, dikit-dikit HP bunyi. Ini kan jadi malah nggak nyaman Pak Ustadz. Mungkin apa Pak Ustadz? Mungkin bisa dikasih nasihat Pak Ustadz buat kita yang mesti kaum milenial yang baru menikah Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya nggak usah cuma masalah milenial yang baru menikah, ya enggak juga ya. Kayak Tung itu sampai sekarang ya masih kan gitu ya. Masih apa Ustaz? Ya masih seperti itu. Masa sih? Nah, tapi cerita Mas Dana tadi insya Allah itu menurut saya menarik ya, karena ini yang terjadi hampir di semua keluarga, hampir di semua keluarga yang baru maupun yang keluarga yang udah jenggotan itu maksudnya udah tua lah kasarnya. Sebenarnya diawali dari rasa memiliki antara suami dan istri itu sendiri. Jadi memang rasa sayang Mas Danar kepada istrinya Mbak Kiki itu biasanya sangat berlebih, sehingga rasa memiliki istri atau Mbak Kiki rasa memiliki suami itu kuat sekali. Nah, inilah yang tetap dinamakan duniawi, itu ya ini namanya. Jadi rasa sayang itu jangan sampai rasa sayang kita kepada istri atau rasa sayang istri kepada suami itu mengalahkan rasa sayang kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu harus difikirkan, dimengerti, sehingga pada titik-titik yang diizinkan oleh Allah Ta'ala diberi hidayah itu memahami, oh tugas suami saya seperti ini, terus oh tugas istri saya seperti ini, sehingga kalau ada suatu pancingan, telepon atau apa-apa, serahkan aja kepada Allah Ta'ala. Kalau memang sudah merasa bahwa pasangan Mas Danar, pasangan Mbak Kiki itu nggak ada persoalan, ya serahin aja sama Allah Ta'ala, didoakan aja agar selalu dilindungi, kan seperti itu. Tapi bisa aja Mbak Kiki itu juga kepo kalau ada bunyi di luar jam-jam keluarga kok bunyi. Nah, itu ya jangan emosi dulu Mas Danarnya, harus koreksi. Loh, gimana koreksinya? Kan HP sudah bunyi. Gini maksud saya, HP bunyi kan tidak perlu disalahkan, tapi kalau jengkel ya dibanting. Kok dibanting ya? HP-nya yang dibanting. Memang benar itu.
Kalau memang HP itu bikin masalah, dibanting ya tuh ya. Iya. Kan jadi masalah itu kalau pikir masalah, banting, rendem. Pengalaman ya tuh. Pengalaman. Ya. Belajarlah sama dengan yang sesepuh. Jadi belajar sama Pak Tuh. Jadi kenapa Mbak Kiki itu umpamanya kepo, mau lihat, mau ini, mau itu, ini macam-macam. Satu dari sisi Mbak Kiki suuzon dulu sudah. Bisa aja. Ini kan apa namanya? Belajar memahami diri kita sendiri kan ya. Suuzon terhadap Mas Dana. Jam segini ngapain? Nah, itu suuzon yang seperti itu memang bisa dilihat sekali. Oh, ini GM. 2 kali, oh GM. Ketiga kali, oh GM. Keempat kali GM, kok GM semua ya? Ini perlu dicurigai kalau yang ini. Tapi bentuk hurufnya beda-beda, Pak Ustaz. Nah, ini saya bilang benar karena pengalaman. Pengalaman dan udah lulus. Mohon izin itu ya. Pengalaman. Jadi GM kok terus-terusan hari ini beda-beda nama itu kan akhirnya istri yang memang canggih atau pintar itu kan berpikir, tumben GMU beda-beda kok bisa telepon waktunya sama ya kan gitu. Ya dijawab aja sebenarnya ya beginilah kalau memang GM membutuhkan saya. Itu kata-kata bijak. Tapi untuk menipu biasanya begitu. Yang saya Pak Ustadz, kenapa curiga seperti itu muncul terus nih Pak Ustadz? Oke, nah ini saya dosa apa ya sebelumnya ini saya kasih tahu. dilakukan? Jadi gini, curiga itu awalnya muncul hanya biasa. Tetapi kalau terus-menerus, kita nggak usah Mbak Kiki aja atau siapapun atau Mas Danal. Kalau kita curiga sekali, kemudian curiga 2 kali, lama-lama itu yang disukai oleh Dajjal. Karena kita tidak boleh suuzon. Makanya faktor tadi yang merasa suami saya milik saya, itu yang menjadi kuat bahan menjadi curiga. Tidak boleh orang lain memiliki, hanya saya, kan gitu ya. Ya boleh karena memang kan Mbak Kiki istri, tapi harus ada porsi-porsi tertentu sehingga jangan melebihi batas. Sehingga suuzon atau curiga ini bisa dieliminasi sebenarnya. Belajar aja. Kalau memang sekali, oh si itu, oh itu tahu. Dan umpamanya Mas Danan ambil teleponnya, ambil aja. Ngobrol biasa sekali, telepon siapa dilihat, oh itu telepon biasa aja. Kalau memang telepon biasa aja kan berarti tidak ada yang perlu dicurigai. Kalau memang nanti bunyi yang ke-5 kali Mas Danar begini, nah akhirnya kan ya kenapa saya harus curiga? Berarti tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Itu cara-cara Islami seperti itu. Jadi istighfar itu tidak hanya disebut pada saat habis sholat, enggak, setiap saat. Kita mengetahui sesuatu yang itu menjadi kesalahan kita, istighfar kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi tidak hanya pada saat kita itu sholat, istighfar 3 kali, atau istighfar 70 kali, tapi sehari-hari curiga, emosi, marah, cetil, bengil, metakil, kan gitu-gitu, ya nggak perlulah seperti itu ya. Jadi benar-benar harus belajar. Kalau kayak Mbak Kiki seperti itu, satu, mamanya curiga. Yang kedua, nah ini dari rasa memiliki, bukan ingin memiliki, itu milik saya gitu. Nah, itu biasanya memunculkan sifat-sifat ego sebagai manusia biasa. Itu biasa menurut saya, tetapi ego itu harus dihilangkan. Belajar dihilangkan itu maksudnya ya bukan dihilangkan secara totalitas, nggak bisa. Saya pun masih memiliki ego, tetapi hal-hal yang bisa menyeret kita, ego itu bisa menyeret kita keluar dari syariat Islam, itu yang harus dihilangkan, termasuk curiga. Curiga itu kan ego mau ngelihat sebenarnya. Curiga itu akhirnya ego mau ngelihat siapa nama di situ. Nah itu ya terus-menerus akan muncul di dalam otak. Kalau kita tidak pernah memohon ampun. Nah, banyak saudara-saudara kita yang seperti itu dianggap lumrah. Padahal yang muncul, kan saya nggak salah kalau saya lihat HP suami. Iya, tapi yang kamu amati sejak awal apa? Curiga atau hanya pengen melihat, kan gitu. Kan macam-macam ya. Kalau memang pengen melihat boleh, nggak perlu bunyi aja lihat boleh kok, kan gitu ya. Atau pas nggak bunyi pentelengin aja, ini HP-nya suamiku, ini HP, kan gitu boleh.
Tapi kenapa kalau pasannya bunyi? Nah, itu satu. Yang kedua adalah memang benar-benar pernah ada masalah. Nah, pernah benar ada masalah itu makanya umpamanya Mas Danar pernah nih ada kenalan wanita yang masuk ke dalam lingkungan kehidupan Mas Danar. Nah, otomatis Mbak Kiki ya curiga normal kalau seperti itu. Normal menurut saya, ini masih normal nih. Tapi bicarakan dengan yang baik. Kalau memang itu hanya teman, bilang ini hanya teman. Nah, dengan kondisi seperti itu Mbak Kiki nerima nggak? Bener teman? Insya Allah, demi Allah ini hanya teman, nggak ada yang lain. Kan gitu. Nah, sehingga pada saat Mas Danar itu nerima nomornya itu Mbak Kiki lihat ngomongnya ada di dekat Mbak Kiki, nggak ada masalah. Nah, di titik itu Mbak Kiki bisa aja langsung, oh iya, ini temen ya, gitu. Nah, itu yang menjadikan nyaman sehingga Mas Danar itu bisa memberikan kenyamanan pada istri. Nah, tapi kalau memang itu siapa? Nah, ya sudah, Mas Danar namanya diganti. Ganti namanya Pak Tung. Jadi di situ harus belajar satu-satu ya. Kalau memang pernah salah ya bilanglah ya saya salah, maaf saya terlalu dekat dengan wanita itu. Ya bilang sama istri yang baik. Saya tanya, kenapa Mbak Kiki tadi bilang, kenapa kalau HP suami saya bunyi, saya selalu pengen lihat. Nah, kenapa persoalannya? Satu, kepo memang curiga. Yang kedua, betul-betul curiga. Gimana? Nggih, Pak Ustadz. Kok nggih itu yang mana? Dijawab. Ini enggak ada. Yang nomor 3 nggih itu enggak ada. Yang satu karena curiga, yang kedua karena memang ada yang dicurigai. Yang ketiga nggak ada nggih, jadi 2. Sepertinya dua-duanya, curiga dan ada dicurigai. Memang dasarnya curiga dan ada dicurigai, itu gimana Pak Ustadz? Nah, kalau yang ini jujur, saya harus belajar rendah hati. Kenapa? Yang harus menjawab Tung sebenarnya ini. Gimana ini? Jadi ya memang itu belajar. Rasa memiliki, kalau ini tadi muncul kan betul, rasa memiliki memang dikurangi bisa. Jadi rasa sayang itu kan bukan persoalan harus memiliki. Ya memang ini suami ya istri, tapi sama seperti kalau kita itu dititipi oleh Allah Ta'ala di rekening itu kita punya sekian M umpamanya. Tapi itu kan nggak perlu harus dengan merasa bahwa ini saya ini kan nggak perlu. Jadi biasa saja. Jadi bersyukur aja. Kemudian kalau memang itu curiga, nah di titik saat ini yang saya amati wajahnya Mbak Kiki nih ceritanya. Saya melihat dari wajahnya Mbak Kiki, memang Mbak Kiki cenderung curiga dan ego itu besar. Nah ini harus belajar berperang. Bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Tapi belajar, kan paham ya? Jadi namanya belajar itu kan, benar nih. Jadi rasa, jadi Mbak Kiki itu punya cara berpikir yang cepat. Nah, cara berpikir Mbak Kiki yang cepat ini akhirnya menjadi seperti kayak saya itu bisa seperti ini gitu. Kayak seperti itu walaupun itu nggak terucap. Akhirnya di titik-titik tertentu itu tetap muncul ada curiga, ada kepo dan sebagainya itu muncul. Karena apa? Kepo itu sendiri didasari dari emosi, didasari dari ego. Nah, kalau insya Allah itu nanti mulai paham, ego berarti keinginan, emosi berarti ada unsur emosi, belum tentu marah. Emosi itu apa? Cara berpikir cepat, curiga juga cepat. Nah, ini yang akan menjadi bahaya. Jadi itu nanti yang harus diturunkan. Banyak orang Islam yang tidak paham dengan egonya. Banyak orang Islam tidak paham dengan emosi atau marahnya. Banyak orang Islam yang juga tidak paham tentang titipan kepandaian dari Allah Ta'ala. Enggak, banyak yang tidak paham. Sehingga banyak orang Islam yang keblinger nantinya. Jadi dianggap egonya itu benar, dianggap yang emosi itu benar. Sehingga kalau ada dakwah itu ya teriak-teriak. Dakwah kan nggak perlu harus teriak-teriak. Kenapa harus teriak-teriak? Kan seperti itu. Karena apa? Nah, karena egonya menganggap itulah yang benar. Kan nggak ketemu. Dakwah itu ya lemah lembut yang baik.
Tapi kalau memang beliau senang dakwah teriak-teriak, ya kan sudah, nggak ketemu. Kan gitu, ada ego, ada ini. Biasanya terus emosinya juga tinggi, kan sama aja itu. Nah, kalau kita bisa belajar dari sikap-sikap yang tidak baik seperti itu, ayo, itu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, ayo kita kerjakan. Kebalikan dari itu, ego itu kebalikannya itu menerima atau ikhlas. Jadi kalau ini suaminya Mbak Kiki, ya terima ini suaminya karena Allah Ta'ala. Sehingga ego ingin memiliki suami bahwa ini punya saya, kan seperti itu sudah mulai bisa diletakkan. Walaupun sudah tahu itu suami saya, kan gitu. Tapi nggak perlu seperti yang tadi. Nah, kemudian yang kepo ini kan apa namanya ya? Di situ tetap ada curiga yang kuat sekali. Nah, curiga itu dari pola apa? Pola dari kecerdasan seseorang yang liar kalau saya. Jadi saya berpikir gitu. Jadi itu dari pola kecerdasan yang liar. Loh, kenapa liar? Iya, bisa aja. Orang cerdas itu sebenarnya cara berpikirnya itu cak-cak ya. Tapi kalau itu nggak dikuasai, liar itu tetepan. Makanya Mbak Kiki, ya memang bisa aja Mbak Kiki itu dititipki oleh Allah Ta'ala itu kecerdasan. Tapi kalau kecerdasan itu ada ego ditambahi, kan gitu kan ada muncul ya. Kemudian mulai ada curiga, kemudian ada pengalaman yang kurang enak yang dulu, ini akhirnya menyatu. Jadi kopi dengan susu plus gula, enak itu jadinya. Mbak Krimer. Kan gitu ya. Kemudian ada pisang goreng, jadi enak banget itu. Maksudnya enak itu adalah kalau itu kita keluarkan keponya ya nyaman. Akhirnya suami bisa menjadi bagian pelengkap penderita, kan begitu ya. Walaupun dulu suami pernah menjadi subjek, jadi bikin masalah mamanya, kan gitu. Tapi memang harus belajar. Kalau saya cerita, Mbak Kiki tidak salah, tapi harus belajar, gitu, paham ya? Mas Danar, kalau Mas Danar itu biasa aja, ya bisa aja emang nggak salah. Tapi Mas Danar itu kalau menjadi apa namanya penyintas, ya jangan diulang lagi lah, kan gitu aja kalau saya, ya kan? Kalau misalkan nih Pak Ustadz, suaminya tegas, nggak boleh lihat HP saya gitu, gimana Ustadz sebagai seorang istri? Berarti ada yang disembunyikan gitu aja, paling gampang kalau saya itu. Ada nggak disembunyikan? Alhamdulillah HP saya buka aja. Biarin aja. Seharian mau pegang juga nggak apa-apa. Kalau saya mau pegang nggak apa-apa, biarkan. Jadi itu kalau jangan, itu pasti menjadi curiga lagi pasti. Kalau Mas Dana sudah enggak, lah ngapain? Udah biarin aja. Jadi kalau memang Mas Dana itu enggak ada masalah apa-apa, enggak usah mencari polemik caranya kalau saya. Buka aja, enggak ada masalah. Kan udah tahu, nanti kan istri malah paham, akhirnya belajar dari situ. Karena ada orang yang jangan pegang HP, itu begini umpamanya. Istrinya tahu kalau suaminya nggak aneh-aneh, ya dia ngerti kalau suaminya hanya kali apa ngetes aku apa gitu, ya dia nggak pegang. Padahal dia tahu suaminya nggak aneh-aneh, ya nurut aja istrinya. Tapi kalau istrinya sering curiga, jangan pegang HP, walaupun suaminya nggak aneh-aneh, ya curiga aja istrinya. Gitu, ngerti ya? Nah, kalau selama di dalam rumah tangga itu curiga, nah nanti kalau puluhan tahun curiga sampai meninggal, kan curiga dinilai itu sama Allah Ta'ala. Ya, yang bikin istri curiga siapa coba saya tanya? Suami. Lah kan suami, bener. Lu gitu kok mau ketemu di surga gimana? Lu malah bikin istrinya pikiran curiga. Ya sudah, biarin aja, buka. Jadi insya Allah kalau memang nggak ada masalah, buka saja. Ya, bukan berarti oh ini kan pribadi saya. Jangan. Kalau memang nggak ada masalah, taruh, buka, boleh, silahkan, kan gitu. Jadi itu akan menjembatani istri itu tidak belajar suuzon malahan. Jadi itu malah mengamankan. Jadi itu salah satu juga tugas imam. Makanya, oh jangan seperti itu. Ada nggak ya ditutupi? Alhamdulillah enggak.
buka aja enggak apa-apa. Buka itu maksudnya silahkan, mau dibuka mau, sehingga si istri itu nanti juga akan belajar menyesuaikan keadaan Mas Dana. Jadi oh ya berarti selama ini aku suuzon, kan ngerti. Akhirnya mohon ampun tiap malam nanti minta maaf, habis minta maaf monggo terserah Mas Danar. Nah disinilah yang harus diketahui bahwa belajar untuk memahami itu sulit. Ya, ada hal-hal yang memang kayak Mas Danar nanti belajar. Kalau memang nggak ada yang ditutupi ya biar aja buka. Kalau memang ada yang telepon cewek aja, siapa? Teman, benar teman. Insya Allah iya namanya teman, mau bilang apa kan gitu ya. Nah di titik sini juga sama, Mbak Kiki juga harus belajar. Kecurigaan yang tinggi di dalam pikiran juga harus belajar dieliminasi, belajar seperti itu. Kalau memang Mas Danar sehari-harinya ya baik, ini ya sudahlah, serahin aja sama Allah Ta'ala. Sehingga di titik inilah sebenarnya sayangnya Mbak Kiki, sayangnya Mas Danar, saling sayang ini karena Allah, jadi nggak saling curiga. Seperti itu. Nah ini yang harus belajar, karena juga pasangan-pasangan yang sudah jenggotan itu maksudnya udah umur, itu belum tentu bisa baik, belum tentu. Nah Mbak Kiki juga sama. Mbak Kiki dititipi oleh Allah Ta'ala itu cantik. Hati-hati, banyak buaya berkeliaran di sekitar Mbak Kiki. Maksud saya adalah jangan masuk pada rayuan laki-laki yang sebenarnya gampang mengumbar omongan yang tidak baik. Itu harus dijaga, apalagi dalam kondisi yang lagi konflik. Walaupun konfliknya itu tidak kuat-kuat sekali, janganlah ada benci atau dendam atau marah yang disimpan. Ini nanti pasti akan keluar, cerita ini pasti akan keluar. Tapi kalau nggak ada marah yang disimpan, nggak ada ya, setelah marah paling siapa yang kira-kira salah ya, maafin aku ya yang santai aja, itu nanti ya aku salah, aku gini-gini, kan selesai di rumah. Tapi kalau maunya disimpan jengkel, diem-dieman lah, kan pasti keluar. Kalau mamanya Mbak Kiki maunya di luar atau di ini temennya, kok kamu 3 hari ini kok mukamu kok cemberut aja, Ki, gitu. Kenapa? Gitu. Akhirnya mau tidak mau akan keluar nih cerita. Ini adalah jalan menuju ke arah bisa menjadi ke arah tidak baik. Kan seperti itu. Jadi enggak usah, selesaikan aja pada hari itu, selesai sudah, kan lebih enak. Sehingga yang ini keluarga akan dijaga oleh Allah Ta'ala terus menerus, kan seperti itu. Jadi jangan sampai ini keluar seperti itu. Jadi kita harus ngobrol dengan pasangan yang baik, diselesaikan dengan sangat cepat, kemudian mohon ampunan pada Allah Ta'ala biar tidak kemana-mana. Akhirnya kan seperti itu. Kalau didiamkan di rumah seminggu 2 minggu, oh, itu cerita itu pasti keluar, nggak kuat yang nyimpen itu, nggak kuat ya, kecuali kalau memang keluarnya di orang-orang yang bijak. Nah ini enggak ada masalah, itu kan insya Allah nanti dicari jalan keluarnya, boleh kalau itu silakan. Karena memang kalau ada persisian dari rumah tangga, carilah hakam, jadi orang yang bijak, orang yang paham agama untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Oh boleh kalau itu, tapi jangan di luar orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Mau udahlah, daripada suntuk di rumah yuk dugem, nah, selesai sudah. Intinya saling hormat di dalam keluarga itu sangat penting. Ya kalau mau curiga sekali 2 kali boleh, habis itu hilangkan. Boleh namanya, tapi ya jangan terlalu sering. Kemudian kalau tidak ada ditutup-tutupi di dalam keluarga tentang HP dan sebagainya, boleh silahkan, nggak usah ngomong, jangan ini punya saya, oh jangan ini privasi saya, nggak perlu, privasi kok kawin. Masing-masing aja. Ya masing-masing aja kalau gitu ya. Privasi kok punya anak loh, kan mikir akhirnya. Oh iya ya, Hasil dari privasi. Oh itu yang lebih privasi itu malahan, kok kan gitu. Ini masalah HP itu nggak perlu privasi gitu loh maksudnya. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, insya Allah ada yang ditutupi. Siapapun orangnya ada yang ditutupi. Ya, paham? Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk keluarga muda yang apa namanya
lampu kuning untuk gontok-gontokan ya. Lebih mudah. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Amin, ya Rabbal Ini alamin. semuanya harus belajar agama dari muda biar paham mana jalan yang harus kita kerjakan lurus dalam syariat Islam, tauhid yang kuat, paham tentang kehidupan sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi lindungan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya untuk kita berdua Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Mas Danar dan Mbak Kiki. Terima kasih ya atas kedatangannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi solusi dan doa juga yang telah disampaikan oleh guru kita tentang masalah yang kita bahas tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.